Halo semua, perkenalkan saya Auyolanda Ausia, mahasiswa FKM UI. Di sini saya akan mempersembahkan video aku bersama para aktor pelayanan kesehatan. Adapun aktor pelayanan kesehatannya terdiri dari nama saya, Kadar Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan juga Kementerian Kesehatan. Perlu diketahui apa itu public health menurut Profesor Weslow sebagai berikut, dan kesehatan masyarakat juga melakukan assessment, policy development, dan assurance untuk meningkatkan derajat kesehatan di tingkat populasi. Bagaimana dengan aktor pelayanan kesehatan? Yang pertama adalah mama saya. Pada saat hamil, ibu saya setiap bulan rutin ke dokter di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan seperti USG dan juga berat badan. Di rumah sakit tersebut juga diberi informasi yang lengkap oleh dokter kandungan dan disuruh untuk menimbang berat badan. Alasan memilih dokter tersebut karena pada saat itu masih sedikit dokter kandungan, maka ibu saya harus mengantri sekian lama dan perawat meminta maaf karena terlambatnya diperiksa dan waktu tunggunya sangat lama. Pada saat melahirkan, mama saya melahirkan di bidan dan alasan untuk bidan tersebut adalah karena mama saya takut untuk dioperasi di rumah sakit dan waktu itu bidan tersebut berpengalaman lama. Waktu dilahirkan, saya ketelan air beban sehingga bidan tersebut harus melarikan saya ke rumah sakit dan mama saya cemas karena bidan tersebut tidak memberitahu ke mama saya karena pada waktu itu banyak sekali ibu yang ingin melahirkan dan pada tahun 2000 bidan di kota saya masih sangat sedikit. Berikutnya, puskesmas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat mbak-mbak semua. Perkenalkan, nama saya Susi Indrawati. Untuk pekerjaan saya ibu rumah tangga. Tapi di samping ibu rumah tangga, saya mempunyai kegiatan sosial di luar lingkungan rumah, itu sebagai kader Puskesmas Telagasari dan kebetulan juga kader Kelurahan Telagasari. Dan selain itu juga saya adalah pengurus PKK Kecamatan Balikpapan Kota. Di sana saya di bidang tentang pendidikan, PAUD, koperasi dan usaha peningkatan keluarga. Sebagai kader sudah berapa lama ya Bu? Dan kerjaan sebagai kader itu ngapain aja sih Bu? Kegiatan misalkan aja untuk pertemuan-pertemuan yang di lingkungan puskesmas maupun kelurahan sebagai kader RT yang membidangi masalah posyandu, itu biasa kami lakukan di asal muasalnya saya jadi kader. Selamat pagi Mbak. Ya, jadi saya Landa dari mahasiswa FKM UI. Ya, saya izin mau kenalan sama Mbaknya. Mungkin Mbak ini bisa jawab nama lengkap dan kerjanya Mbak di mana? Baik, nama saya Eta Pusnia SKM. Saya bekerja sebagai petugas promosi kesehatan di UPTD Puskesmas Telagasari. Oke. Nah, terus Mbaknya kerja di bagian apa dan sudah berapa lama ya di Puskesmas? Saya kerja di bagian promosi kesehatan dan saat ini saya sudah sekitar 1,5 tahun berada di Puskesmas Telagasari. Oke Mbak. Terus kerjaannya ngapain aja sih Mbak jadi promosi kesehatan di Puskesmas? Ya. Untuk pekerjaannya sendiri kami melakukan intervensi kepada masyarakat baik berupa penyuluhan, kemudian melakukan edukasi dan KIE kepada masyarakat baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Oke, nah mungkin selama pandemi ini apa sih Mbak tantangannya dalam melakukan pekerjaan Mbak sebagai prokes di Puskesmas? Tantangannya karena dilakukan pembatasan kegiatan pada masyarakat, otomatis sosialisasi tatap langsung atau tatap muka dengan masyarakat itu otomatis tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi tantangannya salah satu itu. Jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan sosialisasi melalui virtual kepada masyarakat. Semoga dengan adanya pandemi ini kita sama-sama lebih aware, lebih perhatian pada terhadap diri kita sendiri maupun orang lain terkait tentang kesehatan, karena sebelum pandemi banyak yang tidak perhatian ataupun tidak aware terhadap kesehatannya sendiri. Pesannya sendiri pada masyarakat harap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga diri sendiri. Dengan menjaga diri sendiri maka kita bisa menjaga masyarakat secara luas. 4. Dinas Kesehatan.
Selanjutnya yaitu Ibu Ngabila Salama dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang berprofesi sebagai Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi sejak Februari tahun 2019, di mana kurang lebih hampir 2,5 tahun. Adapun pekerjaannya sebagai tim teknis atau pengawas, surveillance penyakit menular wabah, imunisasi, program kesehatan haji, hingga vaksinasi. Tantangannya selama pandemi yaitu di dalam surveillance banyak keputusan atau aksi yang membutuhkan tindakan yang cepat namun juga cermat. Momen yang paling berkesan selama bekerja di Dinas Kesehatan yaitu Ibu Nabila mempunyai pengalaman dari puskesmas sebagai eksekutor hingga ke Dinas Kesehatan sebagai regulator. Harapan terkait kebijakan kesehatan di masa pandemi ini yaitu agar mengedepankan kepentingan masyarakat luas, membuat kebijakan dengan menggunakan helicopter view, yaitu melihat dari berbagai sudut pandang, adanya kebijakan yang win-win solution. Kita sebagai stakeholder terkait ya, walaupun kita ketahui COVID ini nggak akan selesai sama orang kesehatan aja, tetapi peran kesehatan strategis. Kelima, rumah sakit. Halo semua teman-teman, kenalin, aku Kristi Grace Hormin, biasa dipanggil Ges. Saat ini bekerja di rumah sakit swasta RS Ciputra Hospital, Citra Garden City, Jakarta Barat. Pak, di rumah sakit kerja di bagian apa dan sudah berapa lama sih Pak kerjanya? Oke, saya sendiri kerja di sini tuh kurang lebih udah setahun lah ya, setahun. Terus saya di bidang KRMKP. KRMKP itu apa? Komite Risiko Mutu Keselamatan Pasien. Jadi singkatnya saya sebagai tim mutu di rumah sakit tersebut. Gitu. Keenam, Kementerian Kesehatan. Sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Jadi kalau di PNS itu kita ada namanya jabatan fungsional. Ada struktural, ada fungsional. Nah, aku pegang fungsional. Kebetulan jabatan aku sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Yang aku kerjain, sekarang ini aku di Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan. Di tempatku ngerjain, kita nyusun strategi komunikasi untuk beberapa permasalahan kesehatan, kayak strategi komunikasi perubahan perilaku untuk stunting, itu juga ada. Terus kita juga ada strategi komunikasi untuk imunisasi rutin ya, itu ada juga strategi komunikasi vaksinasi COVID-19, ada strategi pencegahan COVID-19 juga. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, di tempat aku ngerjain strateginya kayak gimana, strategi nasionalnya, lalu nanti dari strategi itu diturunkan, dipakai ke teman-teman daerah. Jadi kita punya strategi nasionalnya, teman-teman daerah pun juga berusaha melakukan komunikasi yang sama sesuai dengan kondisi daerah mereka masing-masing. Refleksi belajar dari saya yaitu yang pertama, saya harus berinisiatif untuk berkenalan dengan aktor pelayanan kesehatan, dan dari sini juga saya belajar bahwa aktor pelayanan kesehatan dari tingkat terdekat yaitu ibu saya sendiri hingga ke tingkat fasilitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder yaitu puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Aktor pelayanan kesehatan juga memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam public health, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Di setiap tingkat memiliki peran yang berbeda, namun saling berhubungan dan mendukung satu dengan lainnya. Dan dari video ini, saya sebagai mahasiswa dan masyarakat belajar untuk harus mendukung kebijakan kesehatan selama pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan dan berkontribusi bagi masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik. Dan itu semua mulai dari diri saya dan harus konsisten. Sekian video dari saya, dan saya bangga bersama para aktor pelayanan kesehatan.